يتم لساني يفقه قولي أما بعد قال المؤلف رحمه تعالى ونفعنا في الدارين آمين. ورحم أستاذنا الإمامين ولدينا ولديكم إلى أن قال الحكمة العاشرة حكمة ke-10. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ad-dunya al-mahmudatu hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin wa dunyal mubaha hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa la rukubi mahdhurin wa dunyal madmuma hiya ala lisanil kitab was sunnah hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'lin. Dunia yang terpuji syar'an secara syariat, ia adalah dunia allati yang yasilu sampai as-syakhsu seseorang biha dengan sebab dunia tersebut ila fi'li khairin kepada melakukan kebaikan. Jadi dunianya menjadi sarana untuk berbuat kebaikan. Yukaribuhu yang kebaikan tadi mendekatkan dia ilallahi ta'ala. Kaita'iz zakah seperti menunaikan zakat wa infaqil mal fi sabilillah. Au yanju atau selamat biha dengan harta min syarrin dari keburukan. Ai yub'iduhu yakni menjauhkan orang anillah dari Allah Ta'ala. Ka'akhdhi amwalin nas contohnya mengambil harta orang-orang bil batil dengan cara yang batil. Qala Allah Ta'ala walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'il wal mahrum. Haqqun ma'lum huwa az-zakah. Al-mahrum al-muta'assifu 'anis su'al. Ini orang yang menjaga dirinya dari mengemis, dari meminta-minta. Meskipun dia dalam kondisi butuh. Yang sudah dibahas waktu itu ya di surah Al-Baqarah ya. Ta'rifuhum bisimahum ya, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta yakni a'ta hak Allah Ta'ala, orang yang memberikan hak Allah Ta'ala, wattaqa dan dia menjaga diri takut ai iqaballah Ta'ala, takut daripada siksanya Allah Ta'ala. Wa taqaddama manal husna dan sudah lalu mana husna yaitu al-jannah ya. Wal yusra fil hikmatil ula juga sudah dibahas di hikmah yang pertama. Wa an Amr bin As radhiyallahu anhuma qala ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah mengutusku, lalu Rasulullah berkata, khud alaika thiyabaka, ambillah untukmu pakaianmu, wasilahaka dan senjatamu, suma'tini lalu datanglah kepadaku. Fa'ataituhu lalu aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yatawaddu. Lalu beliau sedang berwudu. Fasa'ada fiyya an-nadhar. Lalu Rasulullah itu melihat-lihat saya. Melihat mulai dari atas sampai ke bawah. Sa'ada itu ya, melihat dari atas sampai ke bawah, diperiksa sama Rasulullah. Summa ta'ta'ahu lalu Rasulullah menundukkan kepala beliau. Faqala ini uridu an ab'atsaka, saya ini ingin mengutusmu ala jaisin pada seorang pasukan tentara. Fa yusallimakallah maka Allah akan selamatkan kamu. Wa yughnimaka dan memberi ghanimah, memberi kemenangan kepada kamu. Wa arghabu laka minal mal raghbatan shalihah, dan aku senang bagi kamu memiliki harta dengan keinginan yang baik. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Amr bin As, wahai Rasul, ma aslamtu min ajlil mal, saya ini masuk Islam bukan karena ngejar harta, bukan karena ngejar kekayaan. Walakini aslamtu raghbatan fil Islam, tapi saya ini masuk Islam karena saya cinta, saya tertarik dengan Islam.
Wan akuna, dan saya ingin menjadi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Rasul, ya Amr, ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik harta yang soleh itu pada orang yang soleh. Karena kalau harta dimiliki orang yang soleh, pasti ditasarufkannya, dibelanjakannya, dihabiskannya untuk hal-hal yang baik, ya, bukan untuk hal-hal yang bersifat dosa, kemaksiatan. Ya, kan nggak mungkin orang soleh kemudian dengan hartanya yang banyak dia buka diskotik, bisnis, ya, diskotik, buka pabrik khamr, kan tidak mungkin. Karena kesolehannya yang akan menjaga, ya. Jadi harta yang baik dipegang oleh orang yang soleh, karena dengan hartanya dia akan mencurahkannya pada kebaikan. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Makna fasa'ada fin nazar wa ta'ta'ahu, maknanya adalah farafa'a fin nazar, Rasulullah melihat, mengangkat pandangan beliau, wa khafadahu, lalu menundukkan pandangan beliau. Wal maknanya ayat makna kalimat tadi, nadhara, yakni melihat sallallahu alaihi wasallam, ila a'laya, kepada bagian atasku, wa asfali, dan bagian bawahku. Jadi dicek dari atas sampai ke bawah. Yugnimukallah, yakni yu'tikallah al-ghanimah, yakni Allah akan memberikan kamu ghanimah. Wa an Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb an abihi an ammihi Yasar bin Ubaid al-Juhani. Qala kunna fi majlisin, saat itu kami berada di satu majlis. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ra'sihi, dan pada kepala beliau yang mulia, asar ma'in, ada bekas air. Faqala lahu ba'duna, maka sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, narakal yaum tayyiban nafsi, wahai Rasul, kami lihat-lihat engkau hari ini sedang enak. Tayyiban nafsi itu, ya, suasananya hati Nabi sedang baik, nggak sedih, nggak susah gitu ya, lagi happy gitu. Faqala ajal, memang, kata Rasulullah, walhamdulillah. Summa afadhal qaumu fi dzikril ghina, lalu kemudian kaum itu afadhah, ya, membicarakan, fi dzikril ghina, tentang membahas kekayaan. Faqala, lalu Nabi nyautin, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak masalah kekayaan itu, tapi bagi orang yang bertakwa. Wasihah, tidak masalah badan sehat itu bagus, kita harus jaga. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Khairun, justru malah kesehatan itu lebih baik. Minal ghina, daripada kekayaan. Watibun nafsi, dan hati yang nyaman, hati yang baik, perasaan yang nyaman. Minan na'im, itu bagian daripada nikmat. Karena ada orang kaya hatinya nggak tenang, ada orang kaya jiwanya susah, nggak tenang, ya nggak enak juga. Maka yang patut disyukuri adalah perasaan kita nyaman, perasaan kita tenang, hati kita nyaman, itu adalah termasuk bagian daripada nikmat-nikmat Allah. Akhrajahu Ibnu Majah. Afadhal qaum, makna lafaz afadhal qaum ay tahaddasu, yakni mereka berbicara, ngobrol, ya, tentang kekayaan. Tibun nafsi min syirahus sadar, ya, tibun nafsi itu hati yang lapang. Wa Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, dinuka lima'adika, agamamu itu untuk akhiratmu. Wa dirhamuka lima'asyika, dan dirham kamu itu untuk kehidupanmu. Wala khaira fimri'in bila dirhamin, dan tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak punya dirham. Akhrajahul Baihaqi, mengeluarkan asar tersebut siapa? Imam Baihaqi, ya, fi Syu'abil Iman, di kitab Syu'abul Iman. Wa Asim bin Dhamrah
annahu qala damma rajulun, mencela seseorang, ad-dunya, kepada dunia, inda aliyin, di sisi Imam Ali, karramallahu wajhah. Ya, jadi ada orang mencela dunia di hadapan Imam Ali, karramallahu wajhah. Faqala lahu Ali, maka kata Imam Ali, ad-dunya daru sidqin, dunia itu negerinya orang yang jujur. Liman sodakoha, nafahat, kitab nafahat, bagi orang yang mempercayainya. Wadaru najatin, dan negeri keselamatan. Liman fahima anha, bagi orang yang faham tentang dunia. Wadaru ghina, dan negeri kekayaan. Liman tazawwada minha, bagi orang yang mengambil bekal minha, dari dunia. Mahbatu wahyillah, dunia itu tempat turunnya wahyu Allah, jadi jangan dicela. Kalau cintanya memang nggak boleh, tapi jangan mencela dunianya nggak bersalah. Ya, yang salah sikap kita kepada dunianya. Ya, dunia ini tempat turunnya wahyu Allah Ta'ala. Wa musalla malaikatihi, tempat sholat para malaikat. Wa masjidu anbiya'ihi, dan masjidnya para nabi. Wa matsyaru awliyaihi, dan tempat tijarahnya para wali. Rabihu, mereka beruntung fiha, di dunia, ar-rahmata, memperoleh rahmat. Faktasabu, maka mereka menghasilkan fiha, di dunia, al-jannata, menghasilkan surga karena usaha yang dilakukan ketika di dunia. Faman dzayadhumuha, siapa yang mencelanya? Wa dunya al-mubahah, lalu ada dunia tipe kedua, dunia yang mubah syar'an, secara syariat. Hiyallati, adalah yang la yaqa'u, tidak terjatuh asyakhsu, seseorang, bisa babiha, dengan sebab dunia, fi tarki ma'murin, di dalam meninggalkan perintah, keada zakah, seperti menunaikan zakat wal haji. Wala yaqau, dan tidak terjatuh pula bisa babiha, dengan sebabnya dunia, fi rukubi mahdhurin, di dalam melakukan yang terlarang, au fi'li muharramin, yakni melakukan yang diharamkan, kariba wal israf, berlebih-lebihannya. Israf itu boros, pemborosan, berlebih-lebihan. Waqala Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, yakni mubah itu bagaimana? Bi'an yatamatta'a, dengan dia menikmati, tamattu ya, bersenang-senang atau menikmati, bima ahallallah, dengan yang Allah halalkan. Kita beli makan enak, beli ayam, beli soto, ya halal kan? Min gari an yaqa'a fi tarki ma faradallah, tanpa meninggalkan yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Masa makan soto aja terus nggak sholat gitu kan, kebangetan. Ya, makan soto, makan ayam enak ya, enggak masalah, tapi jangan nggak sholat, jangan nggak zakat gitu ya. Au fili maharamahullah, atau kemudian makan soto jadi kemudian melakukan haram, kan enggak ya. Jadi itu masih disebut dunia mubahah. Kita menikmati dunia dan masih tetap istiqomah ibadahnya, tidak melakukan yang haram. Wa dunya al-madmumah, sedangkan dunia yang tercela, ila ala lisanil kitab, melalui Al-Quran. Qaqalihi ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wasunnah, sesuai hadis kaqali sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu aliman wa muta'alliman. Atau kalau di sini biasanya yang umum itu ya. Kalau di sini illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali dunia yang dijadikan sarana untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Rawahu Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu. Apa dunia tercela itu? Hiyallati yaqau bisa berbiha, yaitu yang terjatuh dengan sebab dunia tadi, fitar qita'atin, di dalam meninggalkan ketaatan, katar qisal al wajibah, ya kerja kantoran, kerja nyari
dunia nguli, ngojek, nggak sholat, ya. Au fi'li maksiatin, atau usahanya kerja-kerja dapat uang banyak buat mabuk, ya. Atau kalgisi, kalau di sini seperti untuk mencuri. Apa? Gis itu menipu, bukan mencuri, menipu. Wa min hadhil hikmah, maka dari sini, dari hikmah ini, ya tabayanu, menjadi jelas anadun ya bi'tibari musabbibatiha, dengan memandang penyebabnya atau dengan memandang dampaknya atau akibatnya. Tangqasimu itu terbagi ila salah satu aksamin, kepada 3 bagian. Adunya al-mahmudah, wadunya al-mubaha, wadunya al-matmumah. Ada yang mahmudah, terpuji, ada yang mubah, ada yang tercela. Fa'alal akil, maka wajib bagi yang berakal, an ya'isha, untuk dihidup fi hadhihi dunya, di dunia ini, alal ulah, ya, untuk menjadi orang yang pertama, yaitu dunianya dunia yang mahmudah. Sarananya kita manfaatkan untuk apa? Ibadah. Ya, punya HP buat taklim, ya kan? Punya wifi buat taklim, gitu kan? Jadi punya uang buat beli kitab. Jadi dunianya dunia mahmudah. Punya mobil buat hadir majelis taklim. Ya, jadi dunianya mahmudah. Wa dunya al-mubah, ya. Tahu dunia mubah. Wahya al-mahmudah allati tahmiluhu. Yang mahmudah inilah yang akan membawanya ila sa'adatihi, kepada kebahagiaan fid darain, dunia akhirat. Wa yalati tanawalahal anbiya, itulah dunia yang diambil oleh para nabi wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa illa, maka jika tidak bisa menjadi yang pertama, fa alasaniyalah, minimal yang kedua, ya, yang mubah. Wa ya al mubahah, yaitu dunia-dunia yang mubah. Lakin binati to'ah, tapi dunia-dunia yang mubah ini kita niatkan taat. Final mubahata, karena sesungguhnya perkara yang mubah, tasiru kurbatan, itu menjadi ibadah. Biniyatis sholihah, dengan niat yang solih. Qala Ibn Ruslan di Zubat, ya, matan Zubat, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahum qad nawa, jika dia orang berniat dengan makannya al-quwa, niat kekuatannya, li ta'atillahi, untuk taat kepada Allah, lahu, maka milik dia niat tadi, makot nawa, apa yang sudah dia niatkan. Maka yang makanannya tadinya mubah akan menjadi ketaatan. Wal yahdar, dan hendaknya waspada, hati-hati, an ya'isha ala salisa, untuk hidup dengan dunia yang model ketiga. Wa ya dunya al-madmumah, dunia tercela, li alla tanzil alaihi laknat, supaya enggak turun laknat padanya. Fayakhsar, maka merugi yaumal qiyamah. Wa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna ma Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fada Abi Syarabin. Kemudian beliau memanggil, meminta untuk didatangkan minuman. Fa'utiya bima'in wa asalin, maka didatangkan air dan madu. Falamma adnahu min fihi, maka ketika beliau dekatkan ke mulut, baka beliau nangis, banget nangis. Hatta abka ashabahu, sehingga membuat nangis para sahabatnya. Fasakatu, mereka pun diam. Wa masakata, tapi Sayyidina Abu Bakar enggak diam-diam. Summa ada fabaka, lalu nangis lagi. Hatta dhannu, sehingga para sahabat mengira annahum, bahwa mereka lan yakdiru ala mas'alati, tidak mampu menanyakannya, saking nangis terus nggak bisa ditanyai. Ya, qala summa masaha ainai, lalu kemudian beliau mengusap kedua mata beliau. Qalu ya khalifah Rasulillah, wahai khalifahnya Rasul, maaf kakak, apa yang membuat engkau menangis? Qala kuntu ma Rasulillah, saya ini dahulu pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fara'aituhu yadfa'u an nafsi syai'an, lalu saya melihat Rasulullah itu tangannya seperti kayak mengusir sesuatu. Tangannya Nabi itu kayak menghalau sesuatu, kayak menolak sesuatu. Walam aroma'ahu ahadan, padahal nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa di depan Nabi, kosong. Tapi tangan Nabi seolah-olah kayak menolak sesuatu. Fakultu ya Rasulullah, saya tanya, wahai Rasul, maladzi tadfa'an nafsik, apa yang kau sedang tolak dari diri engkau? Qala hadhihi dunya, ini loh, ada dunia, katanya Rasul.
musilatli, itu dijelmakan kepada saya. Fakultulah, maka saya ngomong kepada dunia. Dunia itu merayu, membujuk Nabi, mendekati Nabi. Ya, tapi saya ngomong kepada dunia itu. Ilaiki ani, ilaiki itu isim fi'il amr ya, maknanya pergilah, menjauhlah dariku. Meskipun ilaiki kan huruf jar ya, tapi maknanya pergilah, menyingkirlah ani dariku. Summa rojaat, tapi dunianya balik lagi, diusir, balik lagi. Faqalat, lalu dunia berkata, in aflata minni, kalau engkau bisa lolos dariku, kata dunia ini ya, falan yanfalita minni memba'daka, maka tidak akan bisa lolos dariku orang-orang yang setelahmu. Artinya kita-kita ini tidak bisa lolos dari jeratan dunia. Akhrajal Baihaqi wal Hakim, aflata minni takhalasta, ya selamat, terbebas. Falan yanfalata ay falan yatakhalas, ya ini tidak bisa terbebas. Al-hikmatul hadiyah asyara, yang hikmah yang ke-11. Qala radhiyallahu ta'ala minan nas man yaktafi bil isyara ani ta'yin. Ya. Sebagian orang itu cukup dengan isyarat daripada harus ta'yin, harus ditentukan, harus dijelaskan. Cukup dikasih isyarat, paham dia. Wa minhum, sebagian mereka man yahtaju ila tasrih, ada yang membutuhkan penjelasan, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Ma'rif kiwalin, tapi menjelaskannya harus lemah lembut. Wa minhum, tapi sebagian manusia man la yujdi fihi ila ta'nif wa takhshin, ada yang tidak bermanfaat untuknya kecuali kasar, ta'nif, takhshin, harus keras, harus kasar kalau mengingatkan. Ya, wa man lam yantafi bidza wala bidzaka, siapa yang enggak bisa dikasih isyarat, enggak bisa dijelaskan dengan lemah lembut, atau enggak bisa dinasehati dengan cara kasar, fahuwa minasyayatin, maka dia ini setan, bagiannya syaitan. Wali haulail arba'ah, maka contoh 4 orang tadi itu amsalun, ada perumpamaannya, minal bahaim, dari hewan. Jadi ada hewan-hewan yang tipe-tipenya seperti ini. Fa masalul awal, maka contoh pertama, masalud dabba al mudzallalah, contohnya hewan yang sudah tunduk. Ada bebek, pernah lihat nggak bebek? Biasanya petani bebek ya, digiring tuh bebek itu, udah lari semua ikut ke petaninya ya. Petaninya cuma bawa bambu panjang gitu, lari semua nurut, ikut lari ke arah yang petaninya berjalan. Kambing juga kadang ada yang modelnya sudah nurut gitu ya, nggak usah ditali lehernya, lepas saja dia udah ngikutin itu. Nah, ini contohnya. Tastaghni an antul jimaha au tadribaha. Kamu tidak perlu mengekang ya. Lijam itu apa? Kekangnya. Nggak usah dipasangi tali di lehernya, nggak usah dipasangi kekang di hidung ya. Ya kalau sapi kan di hidungnya dicongot gitu ya, dikasih besi hidungnya. Au tadribaha, atau memukulnya. Wa masalusani, perumpamaan kedua. Masaludabah adalah perumpamaan hewan. Allati taktafi bil khitam. Yaitu hewan yang cukup dinasehatinya, ya, cukup diperingatkannya itu dengan khitam, dunat dorbi, tali doang. Khitam itu tali, kekang, pengendali, nggak apa-apa. Dunat dorbi, tanpa harus memukul, cukup ditali aja, dia nggak akan memberot. Masalul salis, perumpamaan ketiga.
allati la tastaqimu illa bidarbi, enggak bisa lurus kecuali dengan dipukul. Ya, tidak dipukul, harus dipukul dulu baru dia manut. Ya, atau dihardik. Zajar itu apa? Harus dihardik dulu dia baru nurut. Masalul rabi, dan perumpamaan yang keempat, masalud dabah, adalah perumpamaan hewan. Allati in khatamtaha, kalau kamu itu menalinya, mengikatnya, au darabtaha, atau memukulnya, izdadat nufuron, dia tambah tambah memberontak. Nufuro ya, tambah berontak, tambah marah. Ya, itulah sikap-sikap kita. Ada sikap-sikap hewani yang ada pada diri kita. Ada yang cukup dikasih isyarat, ada yang harus dipukul, ada yang harus dipakai tali, ada yang nggak manfaat. Dikasih tali nggak mempan, dipukul nggak mempan. Minanas, dari sebagian manusia, al-mutafawitina, yang bertingkat-tingkat fil fahmi, di dalam pemahamannya, kuwatan wa dha'fan, yakni tingkat kekuatan atau kelemahannya pahamnya. Man yaktafi, orang yang mengambil cukup, fi fahmil muradi, di dalam memahami maksud, bil isyarati, dengan isyarah, ani ta'yin, daripada penjelasan, wa tasrih, ya, penjelasan, bil ibarah, dengan redaksi atau kata-kata. Wadhalika, kenapa hal itu bisa terjadi? Li jaudati fahmihi, karena bagusnya pemahamannya, wa dzakaihi, dan kecerdasannya. Rawa Muslim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana, beliau itu yuhadisu, menceritakan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna ummatun ummiyatun, kita ini umat yang ummi, yang buta huruf. La naktub, kita tidak mencatat, wala nahsub, tapi tidak juga menghitung. Asyharu hakadha wa hakadha wa hakadha, bulan itu ya seperti ini. Wa aqadal ibham, beliau sambil menyimpulkan jari-jari beliau. Fisalisah, di dalam menunjukkan kata tiga. Apa, jarinya itu diangkat tiga gitu ya, kayak menunjukkan itu 30 jumlahnya. Asyaru hakadha wa hakadha wa hakadha, bulan itu ya seperti ini. Wa aqada ihdal ibhamain fil marati saliyah fil marati salisa, dan mengikat dua jari jempol beliau di kesempatan yang kedua. Fasalatil jum'atis an wa isrin, maka jumlahnya adalah 29. Summa qala asyaru hakadha wa hakadha wa hakadha, walam yakid ila ibham, fasalatil jumlatu salasin, maka jumlahnya 30. Jadi artinya bulan Hijriah itu ada kalanya isinya 29 hari, ada kala isinya itu 30 hari. Ummah ay jamaah, ummiyah ay bakun alama waladatna alaihi ummahatuna, tetap seperti kondisi saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Min adamil kirah, yaitu tidak membaca, wal kitabah, tidak menulis. La naktub wa la nahsub, tidak menulis, tidak menghisap. Wal hukum, maka hukum li ahli Islam, hukum untuk ahli Islam, alladzina bi hadratihi, yang ada di hadrahnya beliau, di hadapan beliau, indatil kal maqalah, ketika mengucapkan ucapan tersebut. Wa huwa, maka itu mahmulun, dibawanya, ala aksarihim, kepada kebanyakan mereka. Awil muradu, atau yang dimaksud nafsuhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang dimaksud itu ya Rasulullah. Rasulullah itu seorang yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Itu aturan dari Allah Ta'ala. Qalahu, mengatakan pendapat tadi Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Wa minhum, dari sebagian mereka, manusia ya, man yahtaju, ini manusia tipe kedua. Fi fahmihi, di dalam pemahamannya, ila tasrih, butuh penjelasan, bil ibarah, dengan kata-kata. Wa dzalika, dengan demikian itu, lidu fi fahmihi, karena lemahnya pemahamannya. Ma'rif kiwalin, tapi harus lemah lembut kalau menjelasin. Fil khitab, di dalam khitabnya. Liyak bala mayasma'u, agar dia terima yang dia dengar. Rawana sayyana Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan, ada seorang wanita. Sa'alatin Nabiya, bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat ya Rasulullah, kaifa aktasilu inda tuhur, bagaimana saya mandi kalau saya bersesuci? Qala, kata Nabi, khudi firsatan mumasakatan, ambillah firsah. Ya, firsah itu kapas. Ya, kapas.
yang mumasakatan, yang dikasih misik, yang dikasih wewangian. Fatawaddu'i biha, lalu wudu'lah biha dengannya. Qalat kaifa atawaddu biha, lalu bagaimana saya wudunya? Qala tawaddu'i biha, wudu biha dengan tadi kapas tadi. Qalat kaifa atawaddu biha, gimana saya wudunya? Dikiranya kapas tadi dipakai wudu gitu loh. Dia nggak paham. Maksudnya gini, wanita kalau sudah haid itu ya mandi seperti biasa, wudu seperti biasa. Tetapi kemudian dia itu menaruh wewangian di kapas. Ya, menaruh wewangian di kapas, dioleskan ke farjinya. Maafin ya, afwan ya. Emang begitu. Maksudnya apa? Farjinya diolesi dengan wewangian. Tetapi wanita ini tidak paham. Maksudnya, masa iya orang wudu pakai kapas? Emang bisa wudu pakai kapas? Wudu kan pakai air. Makanya dia nanya mulu. Makanya dia nanya terus. Qalat Aisyah. Nah, lalu dijelasin nih sama Siti Aisyah. Summa inna Rasulullah SAW sabbaha wa arada anha. Lalu Rasulullah itu baca tasbih. Subhanallah, gak paham-paham nih orang gitu ya. Maksudnya gitu. Rasulullah itu ya rada-rada jengkel nih orang, gak paham-paham. Rasulullah itu risih ngomong sama wanita gitu loh. Rasulullah itu sungkan ngomong sama wanita secara langsung, kan gak enak ngomong gitu. Gak enak ngomong kamu taruh di farjimu, kan gak sopan ngomong begitu. Maka Rasulullah itu ya cuma ngomong sekali udahlah dipahami sendiri gitu loh. Nah, Rasulullah nggak enak kalau ngomong terlalu masukkan apa, taruh dioleskan kapasnya ke farjimu, kan nggak enak ngomong begitu ya. Lalu waratu anha, Rasulullah pergi wis. Ya, fafatina Aisyah. Maka Siti Aisyah paham, cerdas beliau. Lima yuridu Rasulullah, dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu Siti Aisyah berkata, faqatuha, lalu saya tarik ini orang, si ibu-ibu ini saya tarik. Wajabatu alaih, saya tarik kepada saya. Fa'akhbartuha, maka saya kabarkan si wanita ini bima yuridu Rasulullah, dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fursah maknanya kit'ah, nawakutin ya, sepotong kapas. Mumasakai mutayyaba bil misik, yakni diwewangiin dengan misik. Fatawaddu'i bihai, tatahari biha, bersesuci dengan tadi kapas tersebut. Wa hukiya, dan dihikayatkan annahu wa'adhal ma'mun wa'idhun bi anafin. Ya, ada Ma'mun, raja ini ya, presiden saat itu. Nah, dinasehati oleh penasehat bi anafin, tapi nasihatnya kasar. Faqala lahu, maka si Ma'mun berkata si penasehatnya kepada si yang nasihatin. Ya hadza, kamu ini irfaq, yang lemah lembut kalau nasihatin saya. Faqad bu'isa man huwa khairun minka ila man huwa khairun, ila man huwa syarrun minni. Karena apa? Ada orangnya itu lebih mulia daripada kamu, orangnya itu lebih baik daripada kamu, diutus untuk menghadapi orang yang lebih buruk daripada saya. Qala Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran disebutkan, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, ini kan ayat untuk Nabi Musa ya, Nabi Musa sama Nabi Harun, ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ya, jadi Nabi Musa awal mendapat wahyu diperintahkan untuk dakwah kepada Fir'aun. Apa pesannya Allah Ta'ala? Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapanlah kamu wahai Musa kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Yakni al-Ma'mun ma biqaulihi man huwa khairun minka Musa wa Harun alaihi wassalam wa biqaulihi man huwa syarrun minni Fir'aun. Maksudnya si Ma'mun ini enggak terima kalau yang nasehatin itu nasehatinya kasar. Karena apa? Nabi Musa saja yang lebih top, lebih hebat dari ulama ini, itu masih dipesankan ketika untuk menasehati Fir'aun, dipesankan apa? Kalau ngomong yang lemah lembut. Nah, sedangkan saya Ma'mun, saya kan masih muslim. Buat apa kamu nasehatin saya kasar-kasar? Fir'aun aja yang kafir itu dinasehatinya lemah lembut. Masa kamu nasihati saya yang muslim pakai nasihat yang kasar? Gitu loh. Kamu aja bukan Nabi Musa, kamu aja bukan sehebat Nabi Musa, kenapa kamu kasar sama saya? Jadi nggak terima gitu ya, dinasihati dengan kasar, menyindir.
Ya, kepada yang menasehati tadi. Wa minhum, ada lagi manusia man la yujdi ay la yanfa, tidak manfaat fihi padanya orang. Likaswati qalbihi, karena keras hatinya. Au qillati fahmi, atau sedikit fahamnya. Ila ta'nif, kecuali dengan kasar, taklid ya, keras. Wa takhsin, kasar. Fa inabbahu, maka dinasehati ma'ahuma, bersama keduanya. Lito asiro, agar berefek, agar berdampak fihi pada orang tadi apa al mau'idatu. Wayar tadi, dan dia berhenti an mukhalafatihi, dari menentangnya. Kama fi hadis rajul, sebagaimana dalam hadis seorang lelaki. Alladzi yatatawwa'u, yang dia salat sunnah, fi makanihi, di tempatnya. Alladzi shalla fihil maktubah, yang dia salat sunnah, salat wajib di tempatnya. Anna Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, wasaba ilaih, itu lompat kepada orang ini. Fa akhadha bimangkibihi, lalu dia pegang itu pundaknya orang. Fahazzahu, maka digendong, digeser. Sumaqala, ijlis. Fa innahu, karena sesungguhnya lam yahlik ahlul kitab, tidak binasa ahlu kitab, illa annahu, akan tetapi ahlul kitab itu binasa. Kenapa? Lam yakun baina sholawatihim faslun, tidak ada pemisah antara sholat mereka, langsung diterusin sunnah dan wajib. Maka kita kalau mau sholat sunnah dan wajib, minimal harus ada pasilnya, harus ada spasinya, harus ada jedanya. Jangan langsung zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri langsung sholat sunnah, tidak boleh ya. Harus ada jeda, harus ada spasinya. Farafa'an Nabi SAW basarahu, maka Nabi melihat pandangan beliau, mengangkat penglihatan beliau, pandangan beliau. Faqala asaballahu bika ya ibn al-Khattab, Allah benarkan kamu wahai ibn Khattab. Rawahu Abu Dawud. Fahazahu faharrakahu bi anaf, yakni menggerakkan dengan keras. Wa man lam yantafi bidza, siapa yang enggak manfaat dikasih ini, bita'nif wa taqsin, dengan cara keras, kasar. Wala bidzaka, atau birifqi walayin, lemah lembut, enggak mempan, dikasari enggak mempan. Fahuwa minasyayatin, itu masuk dari kategori setan. Alladzina yatasaruna, yang tidak berefek, tidak berdampak, bikulli syai'in, dengan apapun. Fahal yardul abdul muslim an yakuna syaitanan, maka apakah hamba muslim ridha untuk seperti syaitan? Maukah kita sama kayak setan, dinasehati sama Allah Ta'ala, dikasih nikmat enggak sadar-sadar, dikasih musibah enggak sadar juga, masih maksiat. Lah ini yakuna syaitanan, berarti kayak setan. Minimal kalau dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, malu kita gunakan ya nikmat tadi buat ibadah. Malu kalau maksiat, sudah dikasih nikmat kok sih maksiat terus ya. Atau pas dikasih ujian, dikasih bala enggak sadar juga ya, itu ya. Walihaulal arba'am salun minal bahaim, maka yang model seperti ini ada contohnya seperti hewan-hewan. Famasalu sifatul awal, seperti sifat pertama, wa waladi yaktafi bil isyarah, cukup dengan isyarat. Masalu daba al-mudhalala, seperti hewan yang tunduk. Al-murawwadah, yakni yang sudah terlatih. Ya, al-musakhara, yang sudah ditundukkan. Allati dzulilat, yang ditundukkan, kayak anjing pelacak itu loh. Kan dia manut betul sama polisinya itu. Suruh lari, suruh nyari barang-barang ya, narkoba, bisa dia. Kalau suruh berhenti, duduk, nurut betul. Karena dia murawwadah, sudah terlatih. Dzulilat, dia tunduk, lima yuradu minha, dengan yang dimaksudkan dari hewan tadi, minas sair, misalnya diajak berjalan, wal hamal, membawa barang, war rukub, atau ditunggangi. Kuda itu kalau sudah akrab sama pemiliknya ya gitu kan, dipanggil aja datang sendiri itu kuda. Ya, dipanggil datang sendiri, bisa nunduk sendiri itu kuda. Kalau ditunggangi sama orang lain nggak mau, dia marah gitu ya. Karena saking sudah akrab gitu ya. Itu namanya mudhallalah. Tastagni, maka tidak butuh litaskhiriha, untuk mendudukkannya, an altul jimah, harus kamu kekang, enggak usah dikekang, itu udah nurut. Enggak usah ditali. Autul bisa lijam, yakni kau pakaikan itu kekang. Wa huwa mayujalu fi famil faras, kekang itu lijam itu apa? Ya. Yang diletakkan di mulut kuda. Man li biradi jimahin min ghawayatiha, kama yuradu jimaul khayli bil
lujumi, itu kan di Burdah itu ya. Ya, man li biradi jimahin min ghawayatiha kama yuradu jimahul khayli bil lujumi. Ibarat kalau kuda yang membelot, kuda yang berot, itu kan harus dikekang gitu ya. Autadribu atau harus dipukul binawi sautin seperti cambuk. Fatursiluha, maka kamu dapat melepasnya sairatan berjalan mutajihatan, mengarah jihata maksodika ke arah tujuanmu, bila iljamin tanpa kekang, wala darbin tanpa pukulan, lisiddati tarawudiha karena sangat terlatihnya, wa tadalluliha sangat patuhnya, sangat nurutnya itu hewan. Wa masalusani, perumpamaan yang model kedua, wa huwa alladhi yahtaju ila tasri, yang butuh penjelasan. Birifki walin, pakai cara yang lembut. Masalu dabalati taktafi bil khitam, yakni hewan yang harus dikasih cukup dengan tali saja, kayak kambing itu kadang cukup pakai tali, nggak usah dikekang ya. Wa mayu jalu fi anfidabah, sapi ini ya yang ditaruh di mulutnya, apa, di hidungnya si hewan. Dunatorbi, tanpa harus dipukul. Fayatasiru, maka dia akan berjalan ila maksodika, kepada tujuanmu, maktumatan, dalam kondisi diikat, bila turbin, tapi nggak harus dipukul, jangan dipukul, malah ngamuk nanti sapinya kalau dipukul ya. Lidadaluliha, karena dia sudah tunduk. Wa masalu salis, perumpamaan model yang ketiga, manusia wa waladiyah taju ila ta'nif wa takhshin, manusia yang butuh kepada ditegasi, harus dikasari. Masalu dabalati la tastaqim, yaitu hewan yang nggak lurus, nggak mau jalan gitu ya, fisairiha ila bidarbi, kecuali dengan dipukul, binahwi sautin, dengan semisal cambuk, wazajar, atau dihardik, bisauti, dengan suara husus gitu kan ya. Wa masalur rabi, perumpamaan manusia keempat, waladi la yustifihil layin wa takhshin, dikasari nggak mempan, nggak manfaat, wa takhshin dikasari, walin dilembuti nggak mempan. Masaluda bal jamu, seperti hewan yang membelot, yang bandel. Jamu itu apa? Bandel. Allati in khotam taha, kalau kamu ikat, bil khitam dengan tali, awal jam taha bil jam, atau kamu kekang dengan kekang, atau kamu pukul binahwi sauti, dengan semisal cambuk, izdadat nufurun, dia tambah lari, tambah memberontak, ansohibiha, dari pemiliknya, wala tangqadu lahu abadan, dan dia tidak tunduk kepada pemiliknya selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.